Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Melisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Baik, kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk IPS yaitu 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk IPK IPS yaitu 3.2.1 menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. 4.2.1 menyajikan hasil analisis tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi PPKN yaitu 1.2 menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk IPK-nya yaitu 3.2.1 membiasakan kewajiban umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. 2.2.1 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 3.2.1 menganalisis hak-hak sebagai siswa. 4.2.1 menyajikan hasil analisis hak-hak sebagai siswa. Pada sore hari, Dani dan Ani sedang membaca buku di ruang tamu. Tak lupa, sebelum belajar, Dani dan Ani selalu berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Buku yang dibaca oleh Dani dan Ani adalah buku ilmu pengetahuan alam, yang biasanya berisi mengenai peristiwa alam yang terjadi di sekitar, yang disebut sebagai teks eksplanasi. Lalu Dani bertanya kepada Ani, bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya? Dalam kehidupannya, manusia memerlukan interaksi sosial, baik dengan individu lain maupun dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Tahukah kalian apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Interaksi di lingkungan alam dapat terjadi di antaranya terdapat biotik dan abiotik. Apakah ada yang sudah tahu apa saja perbedaan biotik dan abiotik? Nah,
Biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan atau disebut juga makhluk hidup. Sedangkan abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan selain makhluk hidup atau disebut juga benda mati. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan antara keduanya saling berkaitan. Benda mati atau abiotik terdiri dari curah hujan, suhu, udara, dan tanah yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh, serta hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati, seperti daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Seperti tanaman sayuran akan tumbuh lebih baik di daerah pegunungan yang curah hujannya lebih tinggi. Sedangkan tanaman kaktus akan tumbuh lebih baik di daerah yang gersang, seperti padang pasir. Daerah yang masih banyak tumbuhannya cenderung memiliki air tanah yang baik dan berlimpah. Hal ini terjadi karena tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya di dalam tanah dengan baik. Tahukah kalian bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan? Interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. 2. Interaksi yang dapat memanfaatkan alam. Adapun interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam, yaitu manusia dapat menyesuaikan diri dengan alam dengan cara mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Dan para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Sedangkan interaksi yang dapat memanfaatkan alam, yaitu manusia dapat memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian, manusia mencoba membuat hujan buatan. Pembuatan hujan buatan ini tentu dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang Dani dan Ani baru menyadari bahwa apa yang mereka makan berasal dari interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Dani dan Ani bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang sangat melimpah. Nah, sekarang analisislah apa saja bentuk interaksi masyarakat dan hasil interaksi di sekitarmu. Tulislah hasilnya pada LKPD yang tersedia berikut ini. Berikut tabel analisis bentuk interaksi masyarakat dan hasil interaksi di sekitarmu.
Nah, setelah kalian mengetahui bentuk-bentuk interaksi masyarakat, tahukah kalian bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Selain itu, Dani dan Ani sebagai warga negara Indonesia dan mereka juga sebagai siswa di lembaga pendidikan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Eits, sebelumnya, tahukah kalian apa saja yang dimaksud hak-hak siswa? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatannya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Sekarang analisislah makna hak-hak sebagai siswa. Tulislah hasilnya pada LKPD yang tersedia berikut ini. Tulislah di bawah ini hak-hak sebagai seorang siswa. Nah, kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan serta makna-makna hak sebagai siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.